إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tawakkal adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal merupakan a'la maqamat tauhid, tingkatan tauhid yang paling tinggi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya dengan hati yang tulus dan menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ridha dan hati yang lapang. Di antara bentuk-bentuk tawakal yang pernah digambarkan oleh seseorang, yaitu yang terjadi kepada Hajar, ibunya Ismail dan Ismail alaihi salam. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia menceritakan kepada kita tentang kedatangan Hajar dan putranya Ismail ke kota Mekkah. Dia mengatakan, datanglah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya dan putranya yang saat itu masih sedang menyusu. Lalu ia melepas mereka di lokasi Masjidil Haram saat ini. Tentunya pada saat itu belum ada bangunan apa-apa. Kemudian inda dawhah fawqa Zamzam, di bawah sebuah pohon, di atas sumur Zamzam tepatnya pada saat ini. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahad, dan pada saat itu di kota Mekkah tidak ada satu orang pun, tidak ada, bahkan bangunan apapun tidak ada pada saat itu. Walaysa bihama, dan setetes air pun tidak ada di kota Mekkah pada saat itu. Fawada'ahuma hunak, lalu dilepaslah mereka oleh Ibrahim alaihissalam di tempat itu. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamr wa siqa'un fihi ma, lalu ia tinggalkan pada mereka sekantong yang isinya korma dan wadah air yang terbuat dari kulit. Setelah itu kemudian ia tinggalkan mereka untuk pulang ke Palestina. Istrinya Hajar kebingungan, masa kami akan ditinggalkan di tempat ini?
Lalu ia kejar suaminya sambil mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi anisun wala syai'?" Wahai Ibrahim, engkau akan kemana dan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada apapun di tempat ini dan seorang pun tidak ada di tempat ini. Namun Ibrahim alaihissalam tidak mau menoleh dan tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan. Dia terus menerus berjalan. Dikejar lagi oleh istrinya dan dia mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi anisun wala syai'?" Wahai Ibrahim, engkau akan kemana dan membiarkan kami di lembah yang tidak ada apa-apanya dan tidak ada seorang pun di sini? Namun lagi-lagi Ibrahim terus berjalan dan tidak mau menoleh. Dikejar lagi oleh istrinya untuk yang ketiga kalinya. Namun yang ketiga kalinya istrinya mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk membiarkan dan meninggalkan kami di sini? Di saat itulah Ibrahim alaihissalam menoleh kepada istrinya dan mengatakan, "Na'am, iya, ini perintah Allah." Maka wanita yang beriman ini, ibu yang penuh dengan keyakinan dan bertawakal kepada Allah, dengan penuh keimanan dia mengatakan, "Idhab falan yudayyi'an Allah." Pergilah kalau gitu, Allah tidak akan menyengsarakan kami. Di riwayat yang lain dikatakan, "Idzan la yudayyi'ana." Kalau gitu Allah tidak akan menyengsarakan kita dan tidak akan membiarkan kita sendirian di tempat ini tanpa penjagaan. Kemudian kembalilah Hajar untuk menemui anaknya yang masih bayi kecil. Fantalaq Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam bergegas dan berangkat pulang. Hatta idza kana 'inda thaniyah, sehingga apabila dia telah berada di lorong di tengah-tengah gunung di mana istrinya dan anaknya tidak bisa melihatnya, namun ia bisa melihat mereka. Nah, Ibrahim alaihissalam memutar wajahnya dan mengarahkan wajahnya ke Ka'bah, di mana pada saat itu belum ada Ka'bah. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Yang artinya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku melepaskan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, di tengah-tengah rumah yang Engkau muliakan. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat, dan jadikanlah hati-hati orang cinta kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka berterima kasih kepadamu. Lalu hari-hari berlalu, Hajar dan Ismail alaihissalam makan dari korma yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam dan minum dari air itu. Namun setelah beberapa lama habislah air yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam untuk mereka. Fa'atishat wa atisha ibnuha, maka kehausanlah dia, dan demikian juga anaknya yang masih bayi itu kehausan. Lalu ia memandang anaknya dan melihat anaknya yatalawwa wa yatalabbat, dia merontak-rontak kehausan. Namun dengan hati yang sedih dan terpaksa, fantalaqat karahiyatan an tanzura ilaihi, namun dengan hati yang terpaksa dia tinggalkan anaknya ini untuk mencari bantuan. Siapa tahu ada orang yang bisa membantunya. Bisa kita bayangkan ikhwani fiddin azzakumullah, ketika dia meninggalkan anaknya itu, di dalam hatinya ada dua perasaan. Perasaan pada anaknya itu, dan sebagian lagi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada orang yang bisa membantunya. Ketika dia mencari bantuan, maka
ia temukan gunung yang paling dekat untuk bisa didaki agar dia bisa melihat ke kiri ke kanan adalah Gunung Safa. Maka naiklah Hajar ke atas Gunung Safa. Setelah dia menoleh ke kiri ke kanan, dia tidak melihat siapa-siapa, tidak ada seorang pun yang lewat di tempat itu. Setelah itu kemudian dia mengatakan, "Thumma istaqbalatil wadi tanzur hal tara min ahad." Lalu Hajar mengarahkan wajahnya ke arah lembah yang menuju ke Marwah. Namun di sana pun tidak ada seseorang. Kemudian dia turun dari Safa, hatta idza balagatil wadi, sehingga apabila dia berada di tengah-tengah lembah yang menuju ke Marwah, rafa'at tarfa dir'aha thumma sa'yat sa'yal insan al-majhud hatta jawazatil wadi thumma atatil Marwah. Lalu dia turun, kemudian dia angkat jubahnya, kemudian dia berjalan dengan cepat seperti jalannya orang yang kelelahan, sehingga dia sampai ke Marwah. Begitu sampai ke Marwah, ia naik ke Gunung Marwah. Lalu dia menoleh ke kiri ke kanan, namun tidak ada orang yang dilihat di tempat itu. Maka ia melakukan demikian 7 kali, bolak-balik Safa Marwah, Safa Marwah. Subhanallah, seorang wanita naik gunung, turun gunung sendiri, tidak ada siapa-siapa di tempat itu, dengan perasaan yang penuh rasa khawatir terhadap anaknya dan harapan yang begitu besar ada seseorang yang bisa membantunya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika sa'yun nasi bainahuma." Itulah sa'inya manusia antara Safa dan Marwah di zaman ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di kali yang ketujuhnya, maka Hajar, ibunya Ismail alaihissalam, menaiki Gunung Marwah. Kemudian setelah dia berada di atas Gunung Marwah, dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Ternyata pada saat itu dia mendengar ada suara. Namun dia ingin meyakini lagi, benar enggak ada suara? Dia mengatakan, "Shh." Kalau bahasa kita, "Shh." Dia mengatakan demikian terhadap dirinya untuk meyakini benar-benar ada suara. Tidakkah saya salah ini? Namun setelah dia meyakini bahwa ada suara, ia mengatakan, "Qad asma'ta in kana 'indaka ghawatin fa'aghith." Ya, dia mengatakan pada dirinya, saya sudah mendengar, jika engkau membawa bantuan, bantulah kami. Fa idza bil malaki 'inda mawdi' Zamzam. Fabahatha bi'aqibihi aw qala bi janahi hatta dhahara al-ma'. Kemudian kembalilah Hajar untuk menemui anaknya yang ia tinggalkan. Di sana dia menemukan malaikat sedang menggali dengan sayapnya. Di riwayat yang lain dikatakan dengan kakinya. Hatta dhahara al-ma', sehingga air itu muncul. Faja'alat tahuduhu. Lalu Hajar menghimpun air ini agar tidak kesana kemari. Dihimpun oleh Hajar alaihissalam. Wa taqulu biyadiha hakadha. Kemudian Ibnu Abbas menggambarkan bagaimana cara tangannya Hajar menghimpun air itu. Wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha wa huwa yafur. Kemudian Hajar mengambil dari air itu, kemudian memasukkannya ke dalam kantong yang terbuat dari kulit. Setelah itu air setiap kali diambil, air itu semakin banyak yang memuncrat. Lalu Ibnu Abbas mengatakan,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu ummu Ismail, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati ibunya Ismail, yaitu Hajar. Lau tarakat Zamzam atau qal lau lam taghrif min al-ma', seandainya ibunya Ismail membiarkan air Zamzam ini mengalir, tidak dihimpun seperti itu, lakanat Zamzam ainan ma'inan, niscaya air Zamzam pada saat ini adalah mata air yang terus menerus mengalir. Lalu fasharibat wa arda'at waladaha, lalu ia minum, kemudian ia susui anaknya. Lalu malaikat yang tadi menggali dengan kakinya atau dengan sayapnya, ia mengatakan, la takhafu ad-dai'ah fa innaha huna baitan lillahi yabnihi hadzal ghulam wa abuhu. Jangan kalian khawatir akan diterlantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menelantarkan kalian sama sekali, karena di sini ada rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yudayyi'u ahlah, Allah tidak akan menelantarkan hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal kepadanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari cerita ini ada beberapa faedah yang sangat penting untuk menjadi renungan kita. Yang pertama adalah sempurnanya tawakalnya Ibrahim alaihissalam, di mana ia tinggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada seorang pun, tidak ada bangunan apapun di tempat itu. Dia melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia tahu bahwa ketika ada serigala atau binatang buas yang menyerang, seorang wanita bisa berbuat apa untuk membela dirinya dan membela anak yang masih kecil itu. Yang kedua, sempurnanya tawakalnya Hajar, ibunya Ismail alaihissalam, di mana dia sadar bahwa ketika atau pada saat suaminya pulang ke Syam, dia tahu bahwa dia akan merasakan malam-malam yang begitu gelap gulita. Bayangkan seorang istri, seorang wanita berada di lembah yang penuh dengan binatang buas di malam hari bersama bayi yang kecil. Kalau bukan iman dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dia akan melakukan demikian. Kira-kira seandainya terjadi sesuatu kepada dirinya atau kepada anaknya di malam hari, kemana dia akan meminta bantuan? Namun ikhwani fiddin azzakumullah, keyakinannya terhadap bantuan Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan semua itu. Yang ketiga, percayanya Hajar dan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti menjaga hamba-hambanya. Oleh karena itu ia katakan kepada suaminya, idhab falan yudayyi'an Allah, pergilah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan kita di sini. Lalu apa yang terjadi? Apakah mereka ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak, justru dijaga mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di saat mereka mengalami kondisi yang sangat kritis, Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keajaiban memunculkan, mengeluarkan air di tanah yang tandus dan kering kerontang itu. Subhanallah. Kemudian yang keempat, disebabkan oleh tawakalnya keluarga yang luar biasa ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan air Zamzam yang telah diminum oleh puluhan juta orang dari dulu sampai sekarang, dan sampai hari kiamat akan tetap diminum oleh manusia-manusia, baik yang pergi berhaji atau yang melaksanakan ibadah umrah. Yang kelima, yang terakhir, ini adalah gambaran tentang keluarga yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam, dia yang membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Kemudian Hajar, ibunya Ismail, dia adalah merupakan dasar atau sebab adanya
jamaah haji dan jamaah umrah yang sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian yang terakhir adalah Ismail, putra mereka yang merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air Zam-Zam di tempat yang kering kerontang itu, yang telah diminum oleh jutaan bahkan mungkin puluhan juta orang dari dulu sampai sekarang, sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد سنتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.